Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat HS channel yang berbahagia, semoga sehat selalu sob ya. Sehat yang manfaat, sehat yang berkah, dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala buat sobat dan keluarga di sana. Amin ya rabbal alamin. Ini sob, ada berita menarik dari CNBC Indonesia ya, terkait dengan masih seputar pemilu 2024 nanti. Kali ini yang diberitakan oleh CNBC adalah terkait dengan mantan Gubernur Jawa Barat ya, Ridwan Kamil atau Kang Emil, yang setelah beliau menyelesaikan tugasnya di jabatan Gubernur Jawa Barat ternyata mulai masuk ke bursa cawapres ini ya, yang beberapa waktu yang lalu dikabarkan sudah merapat ke PDIP atau sudah dipanggil oleh PDIP oleh Bu Megawati ya. Tapi memang kalau dilihat dari sisi koalisi kan beliau ini adalah kader Golkar ya, salah satu petinggi di Golkar yang notabene koalisinya adalah dengan Pak Prabowo ya, di koalisi Indonesia Maju. Nah, ternyata di CNBC diberitakan kurang lebih seperti ini ya sob ya, seperti yang diperhatikan di layar, bahwa sinyal kuat Ridwan Kamil jadi cawapres Ganjar bukan Prabowo. Dilansir dari CNBC per hari ini ya, tadi pagi. Jakarta, CNBC Indonesia, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tengah menjadi sorotan. Pada Rabu malam itu, Ridwan Kamil kedapatan makan malam berdua dengan calon presiden Prabowo Subianto. Mungkin tepatnya calon bakal presiden ya, belum calon presiden ya, karena belum disahkan KPU. Sebelumnya, Ridwan Kamil juga sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Megawati disebut menawarkan Ridwan Kamil menjadi bakal calon wakil presiden cawapres. Nah, ini benar nih, bakal calon ya. Bakal calon Ganjar presiden, wakil presiden Ganjar Pranowo. Lalu Ridwan Kamil pilih jadi cawapres Prabowo atau Ganjar Pranowo? Nah, ini pertanyaan ya. Baca juga bocor katanya Megawati tawari Ridwan Kamil jadi cawapres Ganjar. Ridwan Kamil saat ini masih aktif menjadi kader Partai Golkar. Dia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar bidang penggalangan pemilih dan co-chair Badan Pemenangan Pemilu Golkar. Golkar adalah partai yang mengusung Prabowo menjadi capres bersama PAN dan Partai Gelora. Nah, ini ya yang tadi saya sebut ya. Beliau merapat ke PDIP, dalam hal ini Ganjar Pranowo, padahal beliau juga adalah kader Golkar yang notabene merupakan anggota koalisinya Prabowo Subianto. Mengutip CNN Indonesia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melsias Markus Mekeng, maaf nih kalau salah sebut ya, Mekeng apa Mekeng ya, menyebut Ridwan Kamil lebih pas berduet dengan Ganjar Pranowo. Menurutnya, pasangan Ganjar Ridwan Kamil bakal saling menguntungkan secara elektoral. Dia, Kamil, tokoh Jawa Barat, artinya dia punya dapil atau daerah pemilihan yang jelas. Pak Ganjar kan punya dapil Jateng, RK dapil Jabar. Jadi, kalau lihat hitung-hitungan politik ya, ini sangat menguntungkan, kata Mekeng atau Mekeng ya, Kamis 14 September 2023 kemarin ya. Selain itu, kata dia, Ridwan Kamil sudah bertemu dengan Megawati. Menurut Mekeng, pertemuan Megawati dan Ridwan Kamil menjadi sinyal kuat ex-gubernur Jawa Barat itu bakal dipilih mendampingi Ganjar. Bu Mega memanggil orang itu tidak sembarangan, ujar dia. Sementara itu, Mekeng menilai kans duet Ridwan Kamil dengan Prabowo Subianto kecil. Sebab menurut dia, Prabowo dengan Ridwan Kamil punya irisan basis massa pendukung yang sama. Ini menurut dia ya. Memang kalau dilihat dari perhelatan pemilu 2019 yang lalu, Jawa Barat itu memang Prabowo kuat ya di sini. Jadi ya kalau berdasarkan itu masuk akal lah bahwa yang disampaikan oleh Pak Mekeng ini atau Pak Mekeng ya, bahwa irisan basis massanya sama gitu ya, baik Ridwan Kamil maupun Prabowo.
Kalau saya ya pribadi nggak terlalu besar peluangnya, karena irisan basis masanya juga sama aja. Buat apa nggak menambah, ucapnya. Demikian ya kurang lebih yang dikatakan Mekang ya. Selanjutnya, kalau ada kader potensial yang bisa didukung ya, mendingan dukung kader potensial jadi cawapres dong. Jadi nggak kosong-kosong. Golkar ini kan mesin besar, harus realistis. Ini mungkin yang dimaksud bahwa kalau mendukung Ridwan Kamil ke Prabowo artinya dianggap kosong-kosong karena irisan basis masanya sama. Sebelumnya Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Megawati telah menawarkan langsung posisi cawapres Ganjar Pranowo kepada Ridwan Kamil. Nah, seterusnya ya kurang lebih begitulah ya intinya, yang juga kabar tidak kalah menarik tentang Pak Mahfud juga ya, bahwa mulai disebut Pak Mahfud juga di berita yang lain. Menyikapi ini tentu ya kita sih sebagai masyarakat tentu saja ikut mendoakan mudah-mudahan Indonesia diberikan pemimpin yang terbaik ya. Salah satunya memang Pak Ridwan Kamil ini merupakan sosok yang potensial ya untuk memimpin negeri ini. Walaupun tentu saja setiap orang memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Cuman memang kalau dilihat dari sisi peluang, ada benarnya juga apa yang disampaikan oleh tokoh Golkar tadi, bahwa jika merapat ke Prabowo memang cenderung basis masanya sama. Jadi secara elektoral itu tidak menambah ya. Berbeda dengan kalau dengan Ganjar ya, memang hitung-hitungan gampangnya Ganjar Jawa Tengah, Ridwan Kamil Jawa Barat. Jadi kalau digabung ya lumayan ya, cukup besar juga. Apalagi memang Ganjar ini juga berusaha untuk menarik simpati masyarakat Jawa Barat ya, terbukti dengan beberapa kegiatan dia geser ke Jawa Barat ya, semasa beliau menjabat bahkan ya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kita tahulah di pemberitaan mulai dari pertemuan para kepala desa di Jawa Barat sampai kepada kegiatan-kegiatan di wilayah Cirebon, misalnya bagi-bagi sembako dan lain sebagainya ya. Jadi Jawa Barat ini termasuk dibidik oleh Ganjar Pranowo, sehingga masuk akal tentu saja bahwa ya sangat masuk akal kalau memang mendapatkan tambahan suara dari Jawa Barat ya. Salah satu cara tentu menggandeng calon bakal wakil presiden dari Jawa Barat, yaitu Kang Emil. Nah, masuk akal ya. Ya di luar dari itu tentu saja Jawa Barat menjadi rebutan ya, karena basis massa Amin juga salah satunya adalah Jawa Barat ya. Amin itu Anies Caimin ya, itu juga Jawa Barat. Jadi ini bakal rame ini kalau betul Kang Emil ini menjadi calon bakal wakil presiden. Jadi agak lumayan nih di Jawa Barat, lumayan rame nantinya. Ya itu saja barangkali sob berita yang saya angkat dari CNBC. Ya kita kupas secara sederhana saja sambil mengintip peluang. Apakah benar juga ini ya Kang Emil ini akan merapat ke PDIP, karena kalau dari sisi berita terbaru dilihat Kang Emil ini makan bareng dengan Pak Prabowo ya, seolah-olah ada semacam mungkin pendekatan atau apalah ya istilahnya di tingkat Pak Prabowo dan Kang Emil begitu ya. Adapun kalau dari sisi PDIP tentu hadirnya Ridwan Kamil ini akan cukup memberikan gairah ya, karena setelah terkesan stuck ya, terkesan mentok nih PDIP ini ya untuk mencari calon bakal wakil presiden. Ya kalau ini terobosan ini berhasil, ini bakal konstelasi ini bakal cukup seru ya, akan cukup seru. Ya kita sebagai rakyat biasa, rakyat jelata mengamati saja, dan mudah-mudahan yang terpilih itu betul-betul calon terbaik ya. Walaupun kita juga harus kritis dengan pemberitaan-pemberitaan yang terkadang ya tidak semua lah ya benar gitu ya. Kadang-kadang offset ya dan seterusnya, ya kita amati saja. Dan kalau melihat dari sisi survei ya, ini memang Prabowo ini sudah mulai terus
harus menempati urutan pertama ini ya, kalau masih percaya survei. Tapi bagi saya sendiri HS Channel tidak begitu percaya dengan survei ya, karena harus jelas dulu siapa yang menjadi bohir dari surveyor itu ya, supaya bisa kelihatan kalau dia yang membiayainya jelas gitu ya. Kecenderungan kemana hasil surveinya kita bisa analisa dengan lebih akurat gitu ya. Tapi kalau tidak ada transparansi ya agak repot ya, karena survei itu menurut sebagian pengamat itu bisa dibeli ya, menurut sebagian pengamat. Dan di beberapa survei Pak Anies itu masih urutan paling bontot. Apakah benar? Nah, silahkan sobat nanti analisa dan cari berita yang lebih akurat lagi. Intinya kita sebagai rakyat ingin jangan sampai digiring ke pemilih yang sebenarnya tidak kita butuhkan ya, untuk membaikkan Indonesia, mensejahterakan Indonesia, membuat Indonesia lebih berkeadilan, rakyatnya tentram, rakyatnya merasa terjamin ya, baik dari sandang, pangan, papan maupun keamanan ya. Itu barangkali yang terpenting bagi kita, dan ingin adanya sebuah perbaikan yang signifikan ya di negara ini, terutama setelah kita sampai saat ini masih terpuruk dan hutang yang besar ya, dengan stunting yang tinggi dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Begitu ya. Yang terpenting mudah-mudahan pemimpin ini betul-betul membawa perubahan yang fundamental ya. Tentu saja perubahan ke arah yang lebih baik untuk Indonesia. Kita cuma bisa berdoa seperti itu tanpa harus menjelekkan satu sama lain ya, antara calon yang satu dengan calon yang lain. Yang terpenting mudah-mudahan mereka betul-betul memiliki sifat pejuang ya, sifat keikhlasan dalam berkorban, dan sifat kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat. Itu yang terpenting ya. Platformnya harus berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada pemodal ataupun berpihak kepada oligarki yang sudah kita rasakan ini ya, seperti ini ya, ketika oligarki itu menguasai negeri ini. Itu saja sob ya, mohon maaf jika ocehannya banyak yang salah dan cenderung mengabaikan etika dalam menyampaikan pandangan begitu ya. Maklumlah, rakyat jelata, rakyat kecil hanya menyampaikan pikiran saja, entah benar atau enggak. Yang terpenting adalah kita ingin semua baik-baik saja, baik mulai dari Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies ya, betul-betul bisa membaikkan Indonesia. Dan yang terpilih adalah betul-betul yang diinginkan oleh rakyat Indonesia, yang cerdas, yang sadar, yang waras ya, bukan yang hanya mengandalkan amplop-amplop yang dibagikan pada saat menjelang pemilu begitu ya, yang melahirkan kesengsaraan paling tidak 5 tahun sampai 10 tahun begitu ya. Itu barangkali sob, mohon maaf ya sekali lagi jika ada kata yang kurang tepat dan tidak benar ya. Mudah-mudahan berita ini betul-betul akurat ya. Dan terima kasih untuk sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga Allah membalas kebaikan sobat ya. Demikian juga untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, share, komen juga silahkan. Mudah-mudahan sobat yang mengikuti, yang menyaksikan video sederhana ini, mudah-mudahan selalu sehat, kah, dan diluaskan rezeki. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.